Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian serta Bapak Ibu guru hebat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, apa kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Bersama saya Asrianingsi, kita akan belajar bahasa Indonesia. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Jalan-jalan ke Makassar, jangan lupa berkunjung ke Pantai Losari. Hari ini kita akan belajar, jangan lupa berdoa dan fokusnya kemari. Ananda, hari ini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, Ananda, ada yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Kenapa kita perlu mempelajari surat lamaran pekerjaan? Ananda sekalian, sekarang sudah di kelas 12. Tentunya harapannya semua nanti akan mendapatkan pekerjaan. Jadi Anandaku semua ini adalah calon pekerja. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu kita harus menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, apa itu surat lamaran pekerjaan? Yaitu surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas atau PT yang pada umumnya memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Jadi Ananda betul-betul harus fokus dengan materi ini karena tentunya nanti Ananda pasti akan dihadapkan untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi di sini Ananda terdapat dua surat ya. Nah, mungkin Ananda bisa menyimak contoh surat yang ada di pertama yaitu lampiran Makassar 20 Maret 2023, kemudian lampirannya ada 3 lembar, hal lamaran kerja yang terhormat HRD rumah guru. Kemudian yang di sebelahnya itu ada Kota Raja 21 Maret 2007. Sahabatku Rina Damayanti di Kota Raja. Salam persahabatan.
Nah, kemudian di penutup itu dari sahabatmu. Nah, Ananda ini adalah contoh surat di mana kedua surat ini ada hal yang berbeda ya. Mungkin Ananda bisa menyimak dengan baik kira-kira sih yang mana di sini yang masuk surat lamaran pekerjaan. Nah, pertama, sebelum kita mengidentifikasi kedua surat ini, kita harus ketahui terlebih dahulu surat lamaran pekerjaan itu mungkin di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru pendamping ya, bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah merupakan contoh surat pribadi, namun bentuknya formal atau resmi karena ditujukan kepada lembaga atau instansi atau perusahaan. Nah, kemudian di surat lamaran pekerjaan itu yang harus diperhatikan adalah sistematikanya. Nah, dari kedua surat ini tentunya Ananda sudah bisa membedakan yang mana surat lamaran pekerjaan dan yang mana surat yang bukan lamaran pekerjaan. Jadi kedua surat ini semuanya termasuk jenis surat pribadi ya. Nah, kenapa kita mengatakan bahwa ini surat pribadi? Karena yang pertama yang membedakan surat pribadi dengan surat dinas, yaitu kalau surat dinas Ananda harus menggunakan kop atau kepala surat. Nah, sedangkan dari kedua surat ini tidak memiliki kop atau kepala surat karena bentuknya surat pribadi. Namun dari kedua surat ini berbeda. Apa yang membedakan? Yaitu pertama dari segi sistematikanya, bahasa yang digunakan, kemudian di sini bisa kita lihat apa maksud dan tujuan dari si penulis surat. Nah, yang pertama yaitu dari surat yang ditulis di Makassar, kemudian ditulis oleh Ahmad Darmawan, itu adalah salah satu contoh surat pribadi juga, karena dicantumkan hormat saya Ahmad Darmawan MSPD. Kemudian yang satunya lagi ditujukan untuk sahabatku Rina Damayanti di Kota Raja, yang menulis atau yang mengirim surat yaitu Marina Pertiwi. Jadi Ananda kira-kira sudah bisa menebak yang mana di sini surat lamaran pekerjaan, apakah surat yang ditulis oleh Ahmad Darmawan atau Marina Pertiwi. Ya, jadi tentunya pasti Ananda sudah bisa menebak ya. Nah, yang termasuk contoh surat lamaran pekerjaan di sini yang ditulis oleh Ahmad Darmawan karena sudah disebutkan hal lamaran kerja. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut lagi. Nah, ada unsur dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Jadi di surat lamaran pekerjaan itu Ananda, unsur yang pertama yang harus dituliskan yaitu harus ada tempat dan tanggal surat. Jadi maksudnya di sini adalah di mana dan kapan kita menulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Jadi harus dicantumkan ya, apakah di Makassar, di Goa, di Sinjai, di Tanah Toraja, ataupun di Jakarta dan sebagainya. Jadi di mana posisinya Ananda saat itu ketika menulis surat dan kapan penulisannya. Selanjutnya hal. Nah, ini tadi yang membedakan antara kedua surat pribadi tersebut yaitu ada hal. Jadi hal atau perihal ya. Jadi di dalam surat lamaran pekerjaan itu harus dicantumkan halnya atau perihalnya. Jadi tadi di contoh suratnya halnya itu lamaran kerja. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tujuan alamat surat. Jadi Ananda dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu yang perlu juga kita tuliskan adalah tujuan alamat surat tersebut. Jadi tadi biasanya surat lamaran pekerjaan itu kita tuliskan ada berdasarkan iklan, ada berdasarkan pengumuman, ada berdasarkan inisiatif sendiri, ada berdasarkan informasi dari karyawan atau pegawai yang bekerja di instansi atau lembaga yang membutuhkan pelamar kerja. Jadi
tujuannya, jadi misalnya kalau sekolah berarti kepala sekolahnya yang ditujukan, kemudian alamatnya juga harus dicantumkan di mana surat tersebut ditujukan. Kemudian misalnya kalau perusahaan apa, berarti yang ditujukan misalnya bagian personalia atau HRD-nya atau pimpinannya atau direkturnya. Kemudian disertai dengan alamat surat. Nah, selanjutnya salam pembuka. Nah, salam pembuka di sini juga penting. Jadi ketika misalnya salam pembukanya menggunakan kata dengan hormat, itu berarti harus diakhiri dengan salam penutup juga hormat saya. Begitupun misalnya salam pembukanya assalamualaikum, berarti salam penutupnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau wassalam, ya, seperti itu. Jadi penting juga penulisan salam pembuka. Nah, selanjutnya isi surat. Nah, isi surat di sini berisi tentang identitas pelamar, kemudian maksud dan tujuan dari surat tersebut, kemudian berisi tentang harapan agar surat lamaran pekerjaan tersebut diterima. Nah, ini isi suratnya terdiri atas pembuka. Pembuka itu misalnya dari mana informasi atau maksud dan tujuan surat lamaran pekerjaan tersebut. Kenapa kalian menulis surat lamaran pekerjaan? Apakah informasinya berasal dari iklan atau iklan lowongan pekerjaan, atau berdasarkan dari inisiatif sendiri, kemudian apakah berdasarkan juga pengumuman resmi terkait perusahaan yang membutuhkan pelamar kerja, kemudian ataukah berdasarkan dari pegawai atau orang yang bekerja di instansi atau lembaga atau perusahaan tersebut. Kemudian isinya itu berisi tentang identitas diri pelamar. Kemudian penutup itu berupa kalimat penutup dari surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini juga Ananda terkadang ketika kita menulis kalimat penutup surat itu biasa menggunakan atas perhatiannya. Nah, di sini merujuk kepada orang keberapa? Yaitu orang ketiga, dia. Sementara ketika kita menulis surat itu hanya ada orang pertama dengan orang kedua tunggal, hanya ada aku dan kamu. Aku sebagai penulis surat atau pengirim, kemudian kamu atau Anda itu sebagai penerima surat. Jadi di situ kurang tepat kalau kita menggunakan atas perhatiannya. Tetapi yang tepat adalah atas perhatian bapak atau ibu atau saudara atau saudari. Kemudian salam penutup. Nah, ini juga harus sesuai ketika kita menggunakan salam pembuka dengan hormat, berarti harus diakhiri dengan salam penutup hormat saya. Begitupun dengan misalnya menggunakan salam pembuka assalamualaikum, berarti diakhiri dengan wassalam. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah nama dan tanda tangan. Jadi nama terang dari si pengirim atau penulis surat. Kemudian disertai dengan materai, kemudian tanda tangan, dibubuhi dengan tanda tangan, ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh surat lamaran pekerjaan, ya. Nah, yang pertama kita harus mencantumkan pihak yang dituju dan alamat yang jelas. Nah, namun Ibu perlu menjelaskan terlebih dahulu dari sistematika tadi yang dimasukkan mulai dari tempat dan tanggal penulisan surat sampai nama dan tanda tangan si penulis surat. Ya, jadi perhatikan ya Ananda, di sini dituliskan Makassar 20 Maret Makassar, 20 Maret penulisan bulan harus diawali huruf kapital, kemudian 2023. Jadi di sini nama, tempat, dan tanggal penulisan surat kapan kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Itu ya. Kemudian lampiran. Nah, di sini lampiran huruf kapital saja L-nya, kemudian titik 2 ditulis 3 lembar seperti itu. Tidak ada tanda baca ya yang mengakhiri. Kemudian hanya angka huruf T yang huruf kapital. Selanjutnya hal di sini boleh tulis hal atau perihal. Kemudian titik 2, kemudian hanya huruf L yang ditulis huruf kapital.
lamaran kerja ini tidak ada tanda baca yang menyertainya. Nah, selanjutnya ini alamat atau pihak dan alamat yang jelas ya. Jadi tadi ini kita mendapatkan informasinya dari website Rumah Guru, kemudian yang ditujukan adalah yang terhormat HRD Rumah Guru Jalan Pendidikan, nomornya ini disingkat titik ya, karena disingkat berarti harus diakhiri dengan tanda titik, di bubut tanda titik 09, goa. Nah, kemudian kalau misalnya anggaplah kalian menulis surat ditujukan kepada di luar dari Provinsi Sulawesi Selatan, berarti kita tuliskan di sini Sulawesi Selatan, atau misalnya kita tujukan Jakarta, berarti kita tuliskan di sini provinsinya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita hanya menuliskan YTH, tidak menggunakan kata kepada ya. Kemudian tidak menggunakan sapaan bapak atau ibu. Jadi itu adalah kaidah penulisan surat untuk lamaran pekerjaan atau surat resmi ya. Kemudian kita masuk lagi ke salam pembuka. Jadi perhatikan penulisan salam pembuka, yaitu diawali huruf kapital D-nya, kemudian H hormat itu tidak menggunakan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda baca koma. Nah, untuk ini merupakan pembuka surat ya, ini sesuai dengan informasi pada website ya, dicantumkan juga. Maka dengan ini saya mengajukan, perhatikan ya, kita menggunakan kata saya karena bentuknya surat pribadi, bukan menggunakan kami karena ini bukan lembaga atau instansi penulisan surat, karena ini sifatnya pribadi. Jadi menggunakan kata saya ditulis huruf kecil, mengajukan mengajukan permohonan kerja untuk posisi tersebut dengan identitas diri sebagai berikut. Nah, ini juga diperhatikan titik 2, kemudian penulisannya ini huruf kecil, diawali ini ya. Ini juga tanda koma ya, penulisannya ini titel, jadi kita akhiri dengan tanda titik, berarti singkatannya. Ini juga koma 20 Maret 1981, kemudian alamat yang menulis surat. Jadi kalau misalnya Ananda menulis surat, berarti harus berdasarkan identitas diri kalian, harus ditulis jelas ya dan lengkap. Kemudian pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi identitas diri ini kita cantumkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau instansi. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan bersama saya lampirkan daftar riwayat hidup, fotokopi transkrip nilai, fotokopi jasa terakhir. Kemudian Ananda, ini adalah salah satu contoh surat lamaran pekerjaan yang ditulis terpisah. Maksudnya terpisah karena daftar riwayat hidupnya berupa lampiran. Nah, jenis surat lamaran pekerjaan itu ada 2 ya. Ada surat lamaran pekerjaan yang gabungan, maksudnya gabungan ditulis daftar riwayat hidup lengkap pada saat menulis surat lamaran pekerjaan tanpa dilampirkan. Tetapi bentuk surat lamaran pekerjaan yang Ibu berikan contoh ini adalah salah satu contoh surat lamaran pekerjaan yang terpisah karena daftar riwayat hidupnya dipisah atau dilampirkan. Nah, perhatikan juga ini titik koma diakhiri dengan tanda titik, kemudian ini huruf kecil ya, huruf kecil. Karena ini masih gabungan dari satu kalimat sebelumnya. Selanjutnya, demikian surat lamaran kerja ini saya buat, titik atas perhatian Bapak. Jadi ini ya penting sekali Ananda kalian perhatikan ketika menulis surat resmi itu, terkadang apakah itu surat dinas atau surat resmi lainnya, terkadang itu menggunakan katanya, padahal di situ tidak merujuk kepada orang ketiga atau pihak ketiga, tetapi hanya orang kedua. Karena kita tidak tahu apakah yang dimaksud HRD-nya ini apakah perempuan atau laki-laki, berarti kita tulis bapak atau ibu. Tetapi ketika kita sudah mengetahui bahwa yang dituju suratnya adalah laki-laki, namanya laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, berarti kita menggunakan kata bapak atau ibu. Tidak perlu lagi bapak atau ibu ya, tidak perlu dicantumkan semuanya. Kemudian koma, saya mengucapkan terima kasih. Ingat juga Ananda, biasanya di sini salah kalau menulis kata terima kasih itu, frase terima kasih itu biasanya ditulis bersambung. Jadi harus berpisah ya, yang benar
Nah, kemudian di sini tadi hormat saya. Jadi ini salam penutup ya. Koma, perhatikan hanya huruf kapital di sini. Kemudian nama kalian di sini pengirim surat. Dan biasanya di sini dibubuhi materai. Kemudian kalian menuliskan tanda tangan. Jadi disertai dengan tanda tangan ya, seperti itu. Ya. Kemudian hal yang lebih penting lagi Ananda yang harus diperhatikan yaitu cantumkan sumber informasi. Nah, ada sumber informasinya ya dari website rumahguru.com. Kemudian cantumkan posisi yang dilamar. Jadi dicantumkan jenis posisi apa yang akan kalian lamar, pekerjaan apa. Jadi di sini posisinya sebagai master teacher bahasa Indonesia. Selanjutnya pernyataan bahwa kita akan melamar pekerjaan. Jadi ini pernyataannya. Dengan ini saya mengajukan permohonan lamaran kerja. Jadi harus juga ada pernyataan bahwa kita melamar pekerjaan. Kemudian ada informasi diri atau identitas diri ya Ananda. Jadi di sini hanya singkat saja, hanya ada nama, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan terakhir. Karena ini daftar riwayat hidupnya itu ditulis lengkap, dilampirkan di berupa lampiran ya. Jadi ini adalah, ibu ulangi lagi, ini adalah salah satu contoh surat lamaran pekerjaan yang ditulis terpisah, bukan digabung dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae atau biasa disingkat dengan CV ya. Seperti itu ya Ananda untuk sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal. Ya, jadi mungkin Ananda ada yang bertanya dari tadi kira-kira ini sudah termasuk surat lamaran pekerjaan, apakah ditulis tangan atau bisa juga diketik. Nah, kira-kira Ananda bagaimana menurut kalian? Ya, jadi penulisan surat lamaran pekerjaan diketik atau ditulis tangan? Nah, ada yang bisa menjawab? Ananda? Ayo, siapa yang mau menjawab? Kira-kira penulisan surat lamaran pekerjaan ditulis atau diketik? Diketik atau ditulis tangan? Ada yang bisa menjawab? Ya, dari SMA Negeri 1 Bone, ya SMA 17 Bone, ada dari SMA 4 Wajo, SMA 8 Selayar, SMA 8 Maros, ya. Ada yang mau menjawab? SMA 7 Goa. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru pendamping. Mohon didampingi Ananda ya yang sementara hari ini mengikuti pembelajaran Smart School. Ada yang mau menjawab kira-kira penulisan surat lamaran pekerjaan ini diketik atau ditulis tangan? Ya, silakan dari SMA 20 Pangkep. Ya, Masya Allah, luar biasa semangatnya Ananda ya. Ya, atau mungkin ya silakan dari SMA 20 Pangkep. Halo semuanya. Hai. Ya, silakan dibuka mic-nya, Nak. Ya, silakan. Ya, diperkenalkan siapa namanya, kemudian kelas berapa. Dari SMA 20 Pangkep ya, silakan. Kira-kira penulisan surat lamaran pekerjaan diketik atau ditulis tangan? Ya, terima kasih, tepuk tangan dari SMA Negeri 4 Wajo. Masya Allah, luar biasa ya semangatnya Ananda pada pagi hari ini. Ya, baik. Jadi sudah ada beberapa jawaban ya dari Ananda. Jadi menjawab ditulis tangan. Nah, sekarang kita cek apakah benar jawabannya. Ya, jawabannya itu bisa ditulis tangan, bisa juga diketik di Microsoft Word atau di komputer ya. Jadi jawaban Ananda semua tadi itu tidak salah, semuanya benar. Jadi ditulis tangan, bisa juga diketik, tergantung dari jenis instansi atau lembaga yang membutuhkan pelamar kerja. Jadi kalau misalnya surat lamaran pekerjaan itu biasanya harus ada syaratnya ditulis tangan, itu berarti kita tulis tangan. Kemudian kalau misalnya syaratnya harus diketik pada Microsoft Word itu bisa juga. Jadi tergantung dari
instansi atau lembaga atau perusahaan yang akan dituju untuk melamar kerja. Jadi memang pada umumnya ya yang selama ini kita ketahui itu bahwa surat lamaran pekerjaan itu harus selalu ditulis tangan ya. Tetapi seiring berkembangnya teknologi digital, era digitalisasi ya, jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan perusahaan atau instansi atau lembaga, apakah diketik atau ditulis tangan, seperti itu ya. Jadi selanjutnya soal yang kedua, apakah surat lamaran pekerjaan dikirim langsung atau dikirim via email atau pos? Ada Ananda yang ingin menjawab? Silahkan. Apakah surat lamaran pekerjaan dikirim langsung atau dikirim email atau pos? Jadi kita lihat jawabannya. Ya, jadi jawabannya, jadi semuanya benar ya. Jawabannya dapat diantar secara langsung atau dikirim via email atau pos ya. Jadi misalnya kalian ingin melamar pekerjaan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalau misalnya rumahnya dekat dari lokasi kantor Dinas Pendidikan, berarti kalian antar secara langsung. Tetapi jika misalnya kalian yang tinggal di Selayar, di Wajo, di Bone, susah untuk dijangkau, diakses untuk kantor Dinas Pendidikan, berarti biasanya itu dilampirkan juga alamat email atau pos. Jadi tidak mesti harus secara langsung, bisa juga secara langsung, bisa juga dikirim via email atau pos. Jadi seperti itu ya Ananda. Misalnya juga kalian ingin melamar pekerjaan di luar negeri misalnya, kemudian Ananda membutuhkan perjalanan yang cukup jauh, otomatis tidak bisa dijangkau dalam waktu yang cepat, berarti kita kirim lewat pos atau email. Tetapi yang lebih canggih lagi saat ini adalah email ya, 1 detik sudah kirim, yang penting jaringannya bagus, itu sudah sampai di tempat tujuan ya. Seperti itu kecanggihannya sekarang di era digital ini ya Ananda. Jadi tadi semuanya jawabannya benar, bisa dikirim langsung atau dikirim via email atau pos. Seperti itu ya. Selanjutnya soal berikutnya. Berikut ini yang tidak termasuk unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan adalah A. Tanggal surat, B. Ucapan terima kasih, C. Alamat surat, D. Isi surat, E. Hal surat. Sekarang Ibu mau tanya lagi, dari SMA mana lagi yang akan menjawab? Ya, dari Takalar, silakan. Dari Takalar, apa jawabannya? Silakan menjawab, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Wow, Masya Allah, luar biasa semangatnya dari SMA Negeri 4 Takalar. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk SMA 4 Takalar, Masya Allah. Ya, terima kasih untuk Bapak Guru Pendamping. Ya, Masya Allah, luar biasa ya semangatnya Ananda. Selanjutnya dari SMA mana lagi ada yang ingin menjawab? Baik ya, terima kasih SMA. Tepuk tangan dulu SMA 1 Bone. Masya Allah, luar biasa ya semangat Ananda hari ini mengikuti pembelajaran surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi tadi di room chat juga menjawab B, kemudian dari Takalar, dari Bone, semua menjawab B. Jadi betul jawabannya adalah ya. Jadi berikut ini yang tidak termasuk unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi tanggal surat itu tadi ada ya, kemudian ucapan terima kasih, ada ucapan terima kasih, ya tadi ada ucapan terima kasih yang merupakan kalimat penutup ya, alamat surat, isi surat, hal surat. Tetapi ucapan terima kasih ini masuk ke dalam kategori kalimat penutup, berarti ini tidak termasuk unsur. Yang benar jawabannya adalah B. Ini tidak termasuk ya, karena merupakan kalimat penutup surat. Meskipun kalimat penutup surat, tetapi tidak merupakan unsur ucapan terima kasih ya, seperti itu. Selanjutnya kita melangkah lagi ke soal berikutnya. Silakan Ananda. Ya, ada lagi yang mau menjawab? Daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae berisi catatan sebagai berikut, kecuali A. Identitas diri pelamar, B. Riwayat pendidikan, C. Data kesehatan, D. Hobi, E. Orang tua. Ya, dari SMA Negeri 4 Wajo lagi, silakan Nana, dibuka mic-nya. Terima kasih. Jadi semua menjawab E.
Daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae atau biasa disingkat dengan CV berisi catatan sebagai berikut, kecuali jadi di CV itu ada identitas diri pelamar, ada, riwayat pendidikan ada, data kesehatan ada, hobi ada. Jadi yang tidak ada itu adalah data orang tua. Kenapa ini data orang tua tidak ada? Karena namanya surat pribadi, yaitu hanya berisi tentang identitas pribadi. Sementara kan kalau misalnya data orang tua itu tidak perlu dibutuhkan, ya seperti itu. Baik, tepuk tangan untuk Ananda semua dan Bapak Ibu guru pendamping ya, yang hari ini sudah semangat mengikuti pembelajaran ya dan sudah menjawab jawaban dengan benar semuanya. Ya, baik, sekarang kita lanjut. Nah, di sini selanjutnya nanti ada lembar aktivitas tentang struktur dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Identifikasilah sistematika surat lamaran pekerjaan berikut. Jadi Ananda silakan ini di screenshot, di foto, dan mohon juga bantuan dari Bapak Ibu guru pendamping. Ini nanti kalian kerjakan ketika selesai pembelajaran Smart School hari ini. Nanti dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru pendamping. Kalian identifikasi seperti tadi caranya Ibu ya, mengidentifikasi mulai dari Makassar 25 Januari 2023 itu termasuk apa? Contoh ya, termasuk tanggal, tempat, dan tanggal penulisan surat. Jadi kalian identifikasi sistematikanya mulai dari tempat dan tanggal penulisan surat sampai dengan nama dan tanda tangan pelamar. Seperti itu atau penulis surat. Jadi sekali lagi Ibu ulangi, silahkan Bapak Ibu guru pendamping mendampingi siswa yang ada di kelasnya saat ini, kemudian mengerjakan lembar aktivitas ini. Jadi ini hanya opsional saja ya Bapak Ibu guru pendamping, jika sekiranya belum ini menambah saja pemahaman Ananda terhadap materi sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan jadi nanti silahkan Ananda mengerjakan lembar aktivitas ini dengan bantuan Bapak Ibu guru pendamping masing-masing ya. Jadi nanti silahkan di screenshot, di foto ini untuk ditindaklanjuti. Tapi ini hanya bersifat opsional. Kalau misalnya Bapak Ibu guru pendamping sudah membuat lembar aktivitasnya ya ini boleh digunakan, boleh juga tidak. Ya, baik itu ya untuk lembar aktivitasnya. Jadi silahkan identifikasi. Selanjutnya Ananda, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, silahkan di scan barcode tersebut pada HP atau gawai masing-masing untuk memberikan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin saja ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan lebih lanjut karena kita terbatas oleh waktu ya, atau mungkin ada saran, ada masukan dari Ananda semuanya, begitupun dengan Bapak Ibu guru pendamping terkait pembelajaran yang Ibu Asreningsi lakukan pada pagi hari ini. Kami sangat butuh saran dan masukan dari Bapak Ibu guru hebat, begitupun dengan Anandaku semuanya. Jadi silakan berikan refleksinya ya, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini ataukah malah sebaliknya ya, silahkan diungkapkan. Namanya refleksi ya. Kemudian apakah ada pembelajaran bermakna yang kalian peroleh pada pagi hari ini ya, khususnya dalam mengikuti pembelajaran Smart School. Silakan Ananda di scan barcode-nya, kemudian dijawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya ya. Jadi tidak perlu menyontek, tidak perlu bertanya sama temannya. Ini refleksi mandiri ya. Dan Ibu juga tidak akan marah kalau misalnya dikritik, diberikan saran, tidak apa-apa. Namanya refleksi berarti kalian menyampaikan apa yang kalian rasakan. Seperti itu ya. Ya, jadi ini sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada kata-kata motivasi ya untuk Anandaku semuanya. Jika ingin mengenal dunia maka membacalah, jika ingin dikenal dunia maka menulislah. Setulus hati, sepenuh jiwa, sekuat tenaga mencerdaskan Sulawesi Selatan. Cerdaski. Ya, jadi Ananda dan Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah mengikuti pembelajaran Smart School hari ini bersama saya Ibu Asreningsi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Mohon jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan saya tunggu refleksi pembelajaran pada barcode yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Ibu akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.